Baiklah, kali ini saya akan menanyakan tentang hak dan kewajiban kita sebagai anggota dari masyarakat Indonesia. Apa saja sih hak dan kewajiban kita? Apakah dijalankan atau tidak? Berikut ini adalah narasumber yang saya panggilkan. Baiklah, dengan saudara siapa? Perkenalkan, nama saya Bajol. Baiklah, saudara Bajol. Baiklah, saya akan menanyakan tentang hak pertama, saudara Bajol. Apakah dari saudara Bajol itu sendiri mendapatkan hak tentang kesehatan lah yang layak dari pemerintah? Oke, mungkin pertanyaannya itu terkait mendapatkan dan layak atau enggak. Ya, nah, untuk mendapatkan atau enggak, ya memang ya setiap warga negara Indonesia disarankan untuk melalui BPJS. Saya sendiri pun punya gitu dengan BPJS dan lain sebagainya untuk pelayanan kesehatan untuk warga negara Indonesia. Tapi banyak sekali yang kurang layak gitu. Tapi selain terkait kelayakan, masih banyak kelayakan yang kurang dari pemberian hak kesehatan. Contohnya pasien-pasien BPJS itu selalu entah di salah pandang, akhirnya penanganan juga sangat lambat gitu. Dan saya pernah merasakan seperti itu. Berarti itu dari kesehatan sendiri itu bisa dikatakan ya kita mendapatkan hak, cuman itu bukan ya selayak itu. Ya benar, masih banyak yang perlu dimaksimalkan, masih banyak kekurangan di dalamnya. Baik, terima kasih itu untuk pertanyaan dari hak. Baiklah, selanjutnya itu adalah pertanyaan dari kewajiban sendiri. Apakah dari saudara Bajol sendiri itu melakukan kewajiban? Itu seperti membayar pajak kan banyak, seperti ada pajak kendaraan, pajak tentang kesehatan juga. Oh iya, benar. Seperti BPJS itu kan juga termasuk itu. Baik, apakah saudara melakukan kewajiban tersebut? Oke, kalau untuk kewajiban terkait pembayaran pajak kita sebagai warga negara Indonesia memang sudah diatur gitu ya untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Dan saya pun juga melakukan seperti itu. Contoh kayak dari BPJS itu di awal kalau tidak salah ada iurannya. Nah, itu kita lakukan. Dan tadi sempat disinggung juga terkait kendaraan, kendaraan ya memang kendaraan seperti saya bayar pajak selalu gitu ya tepat waktu, dan juga memang karena kebetulan ini kendaraan punya orang tua gitu. Jadi masih regulasi dan segala macamnya untuk persyaratan masih diatur juga sama orang tua, dan dari yang saya pahami juga selalu bayar secara tepat waktu. Jadi saya melaksanakan kewajiban. Jadi secara singkatnya tuh ya dari saudara sendiri sudah menjalankan lah kewajiban terhadap membayar pajak itu seperti itu kan. Baiklah, terima kasih saudara, cukup sekian mungkin pertanyaan dari saya. Baiklah, terima kasih ya saudara. Baik, kembali lagi kepada narasumber selanjutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Nurul Fajar Gumel dari program Science Data. Biasa dipanggil apa? Biasa dipanggil Haji. Oke, menurut Bang Haji nih, apakah Bang Haji merasakan lingkungan tempat tinggal Bang Haji itu bebas dan sehat dari pencemaran? Kalau menurut saya, lingkungan tempat tinggal saya sekarang alhamdulillah bebas dari tempat pencemaran ya. Karena di lingkungan saya itu adalah sebuah komplek yang mana ada struktur kompleknya, ada ketuanya, ada koordinatornya dan lain-lain. Dan kalau untuk lingkungannya itu mereka sering gotong royong, jadi alhamdulillah aman gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bang Haji, apakah Bang Haji membuang sampah kepada tempatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan secara pribadi? Sesuai yang saya bilang tadi ya, karena di tempat saya itu adalah tempat yang aman dan nyaman, saya pasti akan membuang sampah kepada tempatnya dimanapun berada gitu. Untuk pertanyaan hak, menurut Mbak, apakah Mbak menaati peraturan lalu lintas saat berkendara? Sepertinya tidak. Mungkin bisa jelasin Mbak. Mungkin yang pertama itu saya sering bonceng 3 ya Pak ya, karena kadang tuh kita tuh mepet ke keterbatasan tempat, keterbatasan kendaraan, jadi kita nebeng sama teman kita sampai 2 orang gitu di boncengnya, jadi kita bonceng 3 lah gitu. Dan terus yang kedua itu adalah tidak memakai helm, karena kan mungkin jarak dari kos saya ke kampus itu cukup dekat, jadi mungkin nggak perlu helm tapi sebenarnya perlu. Saya sadar itu pelanggaran karena ya kepala ini kan aset, jadi kayak harus perlu dilindungi gitu loh, sedangkan saya tidak melindungi. Jadi begitu. Untuk pertanyaan kedua atau pertanyaan terakhir itu, menurut Mbak itu udah merasa cukup aman nggak selama di lingkungan? Tidak, karena ini kali ya, karena kita di sekitar kosan di ITERA ini itu kerap kali kita mendengar tuh ada begal dan lain-lain. Jadi kalau misalnya saya pulang sendirian itu khawatir terbegal gitu, tercopet atau apapun itu yang mengakibatkan barang saya hilang, uang saya hilang dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih Mbak Aisyah atas waktunya. Oke, langsung aja nih Kak. Di daerah tengah itu anak-anak di sana dapat akses pendidikan gratis masih sampai tingkat dasar. Kalau setahu saya sih tingkat dasar belum ada sih.
gratis usaha ini. Gimana ya? Lanjut ya. Kakak sendiri itu perlu cerita nggak buat menjaga fasilitas umum biar nggak rusak? Terus dan termasuk dalam membantu menjaga fasilitas umum biar nggak rusak. Oh gitu. Sekian tidak dari kami. Langsung aja ke pertanyaannya ya. Boleh. Pertama itu hak. Kalau dari abang sendiri, apakah abang dapat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan abang tanpa gangguan? Kalau saya ya bisa ya, karena dari dulu ya kita hidup di sini beragam agamanya bang ya. Ini banyak agamanya saya. Ada yang ini, ya pokoknya ada yang minoritas, ada yang mayoritas, dan menurut saya yang minoritas pun saya tidak terlalu terganggu dari dulu kalau ibadah. Saya nyaman-nyaman saja ibadah. Hebatnya di daerah saya sih seperti itu. Oke, langsung ke selanjutnya nih, kewajiban abang sebagai warga negara kan harus menghormati perbedaan suku dan budaya di tempat sekitar abang tinggal nih. Itu abang melakukannya gimana? Saya melakukannya ya karena ya menurut saya melakukan itu karena sudah biasa dari dulu bang. Karena kawan saya agamanya beda-beda. Nah, saya ada yang Islam, ada yang Buddha. Ya mereka kan ya, kita ibadah masing-masing, waktu ibadah masing-masing, hari raya masing-masing ya tetap saya hormati lah. Karena ya, kita dari kecil sambil berkawan dan beribadah ya seperti itu caranya. Oke, ini itu aja bang. Terima kasih.